Sektor jasa keuangan, khususnya koperasi simpan pinjam, merupakan satu dari beberapa sektor yang terdampak langsung dengan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Dan apakah kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah pemilihan sudah tepat? Berikut kutipan wawancara kami bersama praktisi Koperasi Milenial Frans Meroga Panggabean berikut ini. Dana pemulihan ekonomi nasional untuk penguatan UMKM sebesar 123 triliun itu tidak heran hanya terserap 0,06%. Kenapa? Karena lihat ada sebuah tantangan hambatan birokrasi. Birokrasi di sini adalah ada beberapa tahap. Birokrasi daripada pemerintahan, bagaimana dia bisa memastikan siapa yang berhak menerima dana perbankan ataupun lembaga-lembaga lain. Baru berikutnya adalah birokrasi dari lembaga tersebut, yaitu perbankan, ataupun juga LPDB, ataupun mungkin BUMN. Nah ini yang menjadi sebuah kendala bahwa persyaratan birokrasi inilah yang menjadi penghambat daripada terserapnya dana pemulihan ekonomi nasional ini. Ini secara sales tadi dikatakan turun sampai 40%, 50%, dan berikutnya adalah juga bagaimana ini menjadi lack of liquidity, keterbatasan likuiditas bagi kami. Kenapa? Para anggota-anggota kami meminta restrukturisasi. Itu berarti kan akan ada sebuah keterlambatan masuk angsuran pokok dan bunga kepada kami. Nah, jadi itu akan menjadi sebuah keterbatasan likuiditas bagi kami koperasi simpan pinjam. Nah, ini yang kami minta kepada pemerintah. Kami sayangkan dana pemulihan ekonomi nasional tadi yang hanya 500 miliar alokasi kepada koperasi itu tidak cukup. Dan juga bentuknya subsidi bunga, hanya subsidi bunga. Ya, ini terlalu terlalu naif saya katakan. Kenapa? Kami tidak butuh subsidi bunga. Ya bisa dibilang kenyataan di lapangan adalah mereka berinteraksi dari kegiatan sehari-hari. Mereka mempunyai omset harian. Kalau dibilang bunga mungkin bukan sesuatu yang masalah buat mereka, para pelaku UMKM. Yang masalah adalah bagaimana kebutuhan modal, likuiditas untuk memulai usaha kembali di masa new normal ini. Karena sudah habis. Bulan pertama mereka makan keuntungan. Bulan kedua mereka makan tabungan. Bulan ketiga mereka makan modal. Ini masuk masa new normal. Mau mulai gimana? Udah pada habis. Nah, jadi itulah makanya tadi kembali lagi ke awal, dibuktikan juga dengan terserap hanya 0,06% dari 123 triliun dana pemulihan ekonomi nasional untuk penguatan UMKM. Kenapa? Karena tidak langsung menuju pipeline yang benar, saluran yang benar-benar sesuai dengan langsung menyentuh mereka para UMKM tadi. Nah, kita tahu komponen ataupun komposisi daripada produk domestik bruto kita, PDB kita, 60% itu adalah dari konsumsi rumah tangga. Dari bagaimana konsumsi ataupun pembelanjaan semua keluarga-keluarga masyarakat Indonesia. Berarti lagi-lagi sektor real. Sudah ada dua alasan kuat. Sektor real itu karena memang hanya sektor itu yang masih bisa bergerak, bertahan pasca pandemi. Yang kedua, komposisi daripada PDB juga 60% adalah sektor real. Jadi lagi-lagi memang inilah menjadi sebuah kesadaran kita bersama, momentum. Sektor real inilah yang benar-benar harus kita perhatikan. Itu yang pertama, Mas. Ya, kembali lagi. Nah, baru siapa pemeran utama daripada sektor real ini? Nah, kita lihat di sini ada 3. Yang pertama adalah pelaku UMKM. Yang kedua adalah pekerja informal. Karena mereka selama ini adalah
tidak bankable, makanya wadah utamanya adalah yang ketiga, koperasi. Nah, inilah pelaku utama daripada sektor real inilah yang memang harus diberikan keberpihakan dan perhatian yang konkret dari pemerintah. Nah, karena kita ngomong adalah ini bagaimana menyelamatkan perekonomian nasional. Kita nggak mau resesi kan, resesi lebih parah lagi. Ya, resesi akan semakin nanti berimbas kepada kenaikan harga-harga, berimbas kepada makin banyaknya pengangguran, dan pasti banyaknya meningkatnya kemiskinan, itu pasti. Nah, inilah yang menjadi sebuah concern utama kami. Kami menghimbau dan juga berseru kepada pemerintah, momentumnya sekarang tepat, masa new normal ini sudah kembali dilakukan pembahasan untuk rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya kan? Kita sudah lihat ada beberapa kali event-event antara pemerintah dengan DPR sudah membahas. Nah, kita melihat bahwa inilah menjadi sebuah kesempatan ataupun sebuah momentum pemerintah dan kita semua elemen bangsa ini mengembalikan fokus daripada kegiatan ekonomi bangsa ini menjadi ekonomi kerakyatan. Nah, kalau dibilang poin apa yang kami suarakan, ada beberapa poin, Mas. Ya kan? Yang pertama, yang kita harus pastikan dulu, ya kan? Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja apabila nanti berlaku, apakah membatalkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi? Nah, ini dulu harus kita pastikan dulu. Kami minta dari gerakan koperasi adalah, kalaupun nanti berlaku Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Tahun 92 Nomor 25 itu tetap berlaku. Nah, yang berikutnya, mumpung ataupun inilah momentumnya kita perkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah dan juga anggota DPR dan juga anggota Dewan DPR RI, bagaimana kita mengimplementasikan konkret apa yang sudah pernah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang keberpihakan dan juga proteksi kepada koperasi. Dalam pasal 63 dan 64 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu disebut bahwa pemerintah berhak untuk memberikan sebuah sektor usaha kegiatan tertentu yang bisa diusahakan oleh koperasi, ditetapkan, dilindungi. Bahkan di pasal berikutnya dikatakan, apabila ada sebuah sektor kegiatan usaha tertentu yang sudah berhasil dilakukan oleh koperasi, bahkan bisa dicegah badan usaha lain untuk tidak mengusahakan yang sama. Itulah konkretnya bentuk perlindungan dan juga keberpihakan itu. Nah, kami meminta bagaimana dalam RUU Omnibus Law ini diulangi kembali, ditulis kembali, bahkan lebih jelas, lebih konkret. Seperti apa implementasinya? Seperti apa yang tidak boleh badan usaha lain itu? Seperti apa memberikan sebuah sektor usaha tertentu yang hanya koperasi yang boleh mengusahakan? Nah, itu harus ada sebuah aturan-aturan yang jelas dan bahkan nanti mungkin harus ada turunan-turunan berikutnya berbentuk PP, berbentuk Kepmen kah? Nah, ini nih. Karena ini urgensinya sekarang yang semakin menguatkan kenapa kita harus memberikan keberpihakan dan juga proteksi kepada koperasi adalah siapa akan menjadi pelaku ekonomi mayoritas dari masyarakat kita. Kita tahu komposisi masyarakat 40% adalah milenial, generasi muda, ya kan? Kurang lebih hampir 100 juta orang. Nah, kita lihat ciri-cirinya milenial ini gimana? Preferensinya gimana? Mereka suka ngumpul, berarti suka guyup. Mereka sharing ekonomi, berbagi. Itulah kenapa semua menjamur startup. Terus baru mereka juga menuntut apa biasanya? Egaliter, kesetaraan. Coba kita perhatikan. Guyup, sharing, setara. Itu apa? Itu koperasi.